Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis dengan topik sakit di dada seperti tertusuk, dada nyeri, panas, dan sesak. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sakit di dada ya, seperti tertusuk ya, kemudian dada terasa panas, terasa nyeri ya, dan nafas sesak. Nah teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Teman-teman semua, pada session kali ini khusus saya fokus terhadap sensasi di dada ya, yaitu ketika dada merasa sakit, bahkan ada yang seperti tertusuk ya, dari depan tembus sampai ke belakang ya, dada terasa panas, terasa nyeri, hingga nafas juga sesak ya. Nah ini penting kita sharingkan kepada teman-teman ya, karena mengingat penderitaan seperti ini atau sensasi seperti ini itu membuat kita itu menjadi cemas ya, menjadi ketakutannya berlebih. Nah itu awalnya dulu ketika saya merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Nah maka dari itu ketika teman-teman masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu, tidak perlu cemas ya, tidak perlu cemas, tidak perlu takut ya. Yang penting cukup kita pahami ya, cukup kita pahami, kemudian kita cari solusinya ya, terapinya bagaimana. Nah itu insya Allah nanti akan menjadi cepat membaik, jadi tenang saja teman-teman ya. Nah itu, maka dari itu tolong ikuti ya video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya ketika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, yang lalu, karena di setiap video ini saling berhubungan ya, saling berhubungan dan saling melengkapi referensi kita, sehingga kita akan lebih mudah di dalam keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis hingga sembuh total. Nah baik teman-teman ya, jadi ketika teman-teman merasakan contohnya sensasi di dada seperti dulu saya sempat panik juga ya, terjadi panik attack ya. Nah itu selain itu ya, itu pertama memang dada ini terasa ada sakit yang seperti tertusuk di sini ya, di tengah dada sampai tembus ke belakang ya. Selain itu juga dada terasa panas, kemudian terasa nyeri, kadang ada sakit yang berpindah-pindah, kadang di sebelah kiri, di sini, kadang di sebelah kanan, seperti itu. Bahkan ada sensasi yang nyeri ya di sini, mulai dari dada sebelah kiri sampai ke tangan. Nah ini rasanya itu seperti tersetrum listrik ya. Nah itu yang membuat saya betul-betul cemas ya, betul-betul panik, hingga menimbulkan rasa ketakutan yang berlebih ya itu. Nah
tetapi setelah saya konsultasikan ke dokter ya, dicek jantung ya, cek jantung, cek paru-paru ya, cek darah juga. Nah, ternyata semuanya normal teman-teman ya. Nah, ketika sudah seperti itu, kemudian semakin takut juga ya. Nah, ini sakit apa seperti itu? Akhirnya menjadi bingung ya. Nah, tetapi setelah kita pelajari ya dengan banyak referensi ya, memang penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ini mengajak kita untuk aktif ya, untuk belajar ya, supaya kita menjadi lebih tahu. Sebenarnya dengan kita mengetahui saja itu sudah sebagian, itu rasa-rasa itu sudah berkurang teman-teman ya. Jadi minimal kita sudah bisa tenang ya, bisa merasakan tenang, kemudian bisa mengendalikan diri ya, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya memang kita harus berproses seperti itu. Nah, ternyata ketika dada terasa seperti itu ya, rasa sakit, rasa seperti ditusuk, kemudian ada rasa panas, ada rasa nyeri, sampai nafas pendek ya, ngos-ngosan, gerak sedikit saja itu sudah capek ya. Jangankan gerak ya, ngomong seperti ini saja itu dulu capek teman-teman ya, capek itu. Sehingga pada saat saya terpuruk itu ngomongnya saja lirih volumenya, yaitu rasanya males untuk berkomunikasi dengan banyak orang, apalagi orang-orang di sekitar kita yang tidak mengetahui ya. Nah, itu menjadi menjadi lebih malas lagi untuk berkomunikasi dengan mereka, karena mereka tidak tahu tentang rasa-rasa atau penderitaan yang kita alami. Nah, maka dari itu buat teman-teman ya yang masih merasakan seperti itu, pertama, tidak usah cemas, tidak usah takut, pasti akan sembuh ya, pasti akan sembuh. Cuma memang butuh pemahaman dan butuh proses yang harus kita lalui seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Karena secara medis kita setelah dicek fisik ya, nyatanya organ tubuh kita baik-baik saja ya. Nah, artinya itu hanya sebab secara psikisnya saja ya. Nah, tetapi secara fisiknya juga ada ya, mungkin dipicu dari psikis ya, contohnya dari stres lah ya, ketegangan pikiran, kemudian ketegangan emosi, ketegangan perasaan. Nah, kemudian akhirnya direspon oleh lambung ya, karena lambung sebagai otak kedua, ketika pikiran tegang, nah pasti akan responnya. Nah, responnya asam lambung itu menjadi sering naik ya, karena asam lambung mengandung gas, sehingga juga rasa-rasa di perut yang begah, yang kembung lah, yang perih dan lain sebagainya. Nah, ketika itu berlangsung agak lama ya, akhirnya asam lambung menjadi naik ke atas ya, naik ke atas, menekan katup esofagus ya. Nah, akhirnya menekan ke atas, dan akhirnya sampai naik ke kerongkongan. Nah, ketika sudah naik ke kerongkongan, ini sudah namanya GERD teman-teman ya. Nah, ketika sudah terjadi GERD, gastroesophageal reflux disease ya, itu terjadi kenaikan ke atas. Nah, itu yang menimbulkan sensasi-sensasi seperti itu ya, menjadi dada merasa sakit, kemudian rasanya panas seperti terbakar, kemudian rasanya nyeri, nafas menjadi pendek, ngos-ngosan, mudah capek dan lain sebagainya. Bahkan saya merasakan 1001 rasa sensasi yang luar biasa yang dulu belum pernah merasakan itu setelah terkena GERD. Jadi setelah terjadi GERD, nah itu kemudian sensasi menjadi lebih kompleks ya, lebih banyak, itu seperti itu. Nah, akan tetapi buat teman-teman tidak perlu istilahnya khawatir ya, tidak perlu khawatir, yaitu pasti akan sembuh. Cuma kita memang butuh pemahaman dan butuh proses. Nah, maka yang penting yang perlu kita istilahnya garis bawahi ya, ketika ada sensasi-sensasi seperti itu disebabkan karena adanya GERD teman-teman ya. Jadi adanya GERD itu adanya kenaikan asam lambung dari lambung ke kerongkongan. Nah, karena asam lambung mestinya itu tempatnya di lambung ya, yang mampu menyimpan ya itu hanya di lambung ya, maka disebut menjadi asam lambung karena sifatnya yang sangat asam, yang sangat tajam ya,
yang panas. Nah itu ya tempatnya hanya di lambung, karena itu hanya cairan yang berfungsi untuk mengurai makanan ya. Contohnya misalkan ada duri ikan saja itu hancur ya di dalam lambung, karena sifat-sifat asam lambung tadi yang panas, yang asam, yang tajam itu seperti itu. Nah ketika itu keluar ya dari lambung, contohnya sampai ke kerongkongan, yaitu yang kita sebut sebagai GERD ya. Nah itu organ-organ tubuh kita ya di luar lambung itu tidak mampu menahan ya, sehingga akhirnya menimbulkan efek-efek seperti itu, menjadi sensasinya sangat luar biasa itu seperti itu. Nah yang terpenting sekarang adalah bagaimana solusinya ya. Nah solusinya ya otomatis yang pertama turunkan GERD ya. Nah secara fisik itu turunkan GERD. Nah turunkan GERD dengan cara bagaimana ya? Dengan cara banyak hal lah. Contohnya yang pertama ya, contohnya supaya GERD itu mudah turun, kita sering minum ya. Usahakan itu malah minum air hangat ya. Nah itu dengan kita minum otomatis GERD yang di kerongkongan itu akan turun kembali ya, turun kembali ke lambung. Nah setelah turun ya rasa-rasa panas juga berkurang ya, kemudian menjadi lebih nyaman. Itu yang terjadi seperti itu ya, maka sering minum saja ya, usahakan minumnya air hangat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, selain itu untuk menjaga supaya istilahnya tidak sering terjadi GERD ya, porsi makan ya, porsi makan itu jangan terlalu banyak ya, karena kalau makannya standar ya, porsinya porsi besar, nah otomatis kan lambung menjadi penuh ya. Karena penuh, nah ini akan produksi asam lambungnya juga akan lebih banyak, akhirnya untuk naik ke atas itu lebih memungkinkan. Nah maka yang lebih tepatnya adalah kita gunakan porsi kecil ya, porsi kecil, tetapi intensitas makannya bisa ditambah ya. Kalau yang porsi normal misalkan kita makan 3 kali sehari ya, tetapi kalau untuk yang porsi kecil boleh misalkan menjadi 5 kali sehari atau mungkin 4 kali sehari. Nah itu supaya tidak terlalu penuh ya, sehingga nanti asam lambung tidak naik ke atas atau tidak terjadi GERD. Nah itu yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga ya, termasuk postur tubuh kita teman-teman ya. Postur tubuh kita itu lebih sering tegak ya, lebih sering tegak ya. Contohnya seperti ini ya, ini kan saya berdiri nih karena sedang aktivitas di kebun ya. Nah ini berdiri tegak. Nah kalau seperti ini tidak akan terjadi GERD ya. Untuk naik ke atas kalau memang perut nggak penuh sekali itu kemungkinannya sangat kecil ya. Nah itu maka usahakan itu untuk penderita GERD ya, itu jangan terlalu sering rebahan atau tiduran ya, karena kalau tiduran posisi tubuh ini datar, nah ini akan memudahkan untuk terjadi GERD ya. Itu contohnya ketika duduk saja itu harus disadari ya, duduk itu juga usahakan duduk yang tegak atau minimal bersandar ke belakang. Kadang ketika kita duduk pada saat kita tidak sadar seringnya membungkuk seperti ini ya. Nah ketika membungkuk seperti ini juga akan memudahkan terjadi GERD teman-teman ya. Jadi usahakan duduk ya tetap tegak, itu seperti itu. Nah itu tip yang ketiga ya, itu seperti itu. Nah kemudian tip yang keempat ya, contohnya ketika kita tiduran ya, atau mungkin tidur beneran ya. Nah ini usahakan posisinya landai ya, jadi kepala agak di atas ya, contohnya seperti ini kepala, nah ini badannya ya. Jadi biasanya saya dulu itu pakai bantal 2 atau 3 ya, itu sehingga kepala ini agak di atas ya. Nah dengan seperti itu juga mengurangi terjadinya GERD ya, bahkan tidak akan naik lah GERD-nya karena posisinya lebih di atas ini, dada lebih tinggi daripada lambungnya, itu seperti itu. Nah selain itu ini juga hal yang sangat penting ini ya, ini tip yang kelima ya, kelima atau keempat tadi ya. Ya ini penting sekali, yaitu pernafasan teman-teman ya. Karena apa? Karena terjadi GERD itu karena lemahnya katup esofagus di sini ya, pembatas antara lambung dan kerongkongan itu kadang sudah tidak rapat ya. Itu
tidak rapat karena sering tertekan asam lambung itu dari bawah ya. Maka dari itu ini harus dirapatkan kembali, ototnya ini dikuatkan ya, otot sini dikuatkan. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara latihan pernafasan. Nah, latihan pernafasan itu kalau untuk ini menguatkan katup esofagus itu dengan istilahnya pernafasan diafragma ya. Jadi tekanannya di ulu hati kalau pernafasan diafragma, sehingga nanti ketika kita lakukan pernafasan keluar masuk nafas, nah ini akan terjadi buka tutup di katup esofagus itu, nah akhirnya menjadi kuat kembali. Jadi sering dilatih lah ya, dilatihnya dengan pernafasan. Pernafasannya biasa ya, kita hirup pakai hidung 4 kali hitungan ya, tahan sebentar, keluarkan pakai mulut juga boleh sampai habis, bisa sampai 6 hitungan ya. Itu seperti itu rutin. Atau lebih bagus lagi, keluar masuk nafas itu pakai hidung, itu akan lebih bagus lagi ya. Tetapi biasanya untuk latihan-latihan awal itu kita akan lebih mudah ya ketika mengeluarkan pakai mulut ya, dengan kita membayangkan seolah-olah sedang meniup seperti itu ya, sehingga nanti terasa di perut. Ketika kita sedang mengeluarkan ya, perut sampai mengempis ya. Ketika kita sedang menarik, perut agak mengembung, itu seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah ya, itu seperti itu. Nah, itu hal-hal yang harus kita terapkan secara fisik itu seperti itu ya. Nah, kalau secara psikis ya, ini kan ada urutannya seperti ini ya. Ketika kita pikiran sering tegang ya, punya banyak beban, nah itu akan memicu asam lambung juga naik, akhirnya terjadi GERD kan. Nah, maka dari itu usahakan pikiran itu rileks teman-teman ya. Nah, rileks itu ya, itu juga bisa diintervensi ya, atau dilatih dari nafas tadi. Dengan kita latihan nafas menjadi lambat ya, ini saraf-saraf kita menjadi rileks ya, sehingga pikiran yang tadinya tegang juga berkurang, menjadi lebih rileks, lebih santai, itu seperti itu. Termasuk emosi ya, dari emosi kita yang mungkin sering terpancing, katakanlah kita sering tegang emosinya, mungkin sering marah-marah. Nah, itu juga bisa untuk istilahnya mengerem kemarahan itu ya, bisa diintervensi dari latihan pernafasan. Karena pada saat orang istilahnya emosi, pasti nafas menjadi cepat ini ya, seperti ngos-ngosan. Nah, itu pada saat kita emosinya tegang ya. Tetapi itu bisa dibalik, untuk mengerem supaya nafas itu tidak cepat, tidak ngos-ngosan, maka kita harus lakukan itu tadi, latihan pernafasan. Nafas kalau kita amati, kalau kita latih, akhirnya menjadi lambat. Nah, ketika nafas lambat, termasuk emosi akan turun teman-teman. Ini ya, jadi latihannya itu seperti itu. Selain secara jiwa kita juga harus latihan, contohnya bersabar, sehingga emosi itu juga akan menjadi stabil. Itu pun bisa, tetapi lebih baik ketika kita bisa menerapkan secara ini ya, treatment yang kompleks ya. Jadi apa saja kita punya bahannya. Nah, itu kadang kan dengan treatment satu belum maksimal hasilnya, kita ambil treatment kedua, begitu seterusnya. Nah, akhirnya kita menjadi cepat membaik. Nah, itu termasuk juga perasaan juga harus dijaga teman-teman ya. Perasaan itu usahakan ya kita itu bisa merasakan damai lah. Ketika kita bisa merasakan damai, nah tenang, nyaman, adem, ayem, tentrem ya. Nah, itu pasti nanti asam lambung juga akan membaik ya, akan normal, akhirnya juga tidak terjadi GERD. Ketika tidak terjadi GERD, maka sensasi-sensasi yang tadi saya sebutkan yang di dada itu juga akan menghilang, itu seperti itu. Maka ciptakan saja rasa-rasa yang membuat kita damai, membuat kita nyaman, membuat kita rasanya adem. Nah, itu yang dibutuhkan itu ya. Tetapi kadang kita merasanya itu sebaliknya, merasa sedih berkepanjangan, merasa tertekan ya, merasa tersakiti dan lain sebagainya, yang apabila itu tidak istilahnya dirilis, nah itu yang akhirnya
penderitaan kita menjadi lama ya. Maka selain kita harus bersabar ya, kemudian melatih diri mungkin dengan meditasi, relaksasi ya. Nah itu penting ya supaya jiwa kita menjadi semakin tenang, semakin nyaman, semakin damai. Nah akhirnya tidak terjadi GERD. Kalau tidak terjadi GERD, akhirnya sensasi di seputar dada juga akan menghilang. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.